Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan sebuah informasi tentang eh, jadwal ujian yang sudah ditetapkan oleh panitia seleksi ya. Nah, itu jadwalnya itu berbeda-beda. Jadi bagi Bapak Ibu silahkan dicermati, dipahami informasi kali ini ya. Nanti saya akan menjelaskan lebih rinci tentang tes PPPK di tahun 2024 ini ya, untuk jadwalnya. Dan saya juga doakan untuk tahap 2 semoga dipermudah saat mendaftarnya, seleksi administrasinya bisa dipermudah, dan marilah kita berjuang sama-sama. Mau tahap hiji, tahap 2, tahap 3, semoga semua bisa lulus ya, dan bisa mendapatkan cita-cita yang Bapak Ibu inginkan, yaitu menjadi ASN seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pada subscribe channel kami, silakan untuk melakukan subscribe terlebih dahulu ya, dan jangan lupa juga untuk di-share video ini kepada seluruh teman Bapak Ibu supaya teman Bapak Ibu bisa mengetahui informasi seputar pendidikan, khususnya kali ini yaitu tentang panitia seleksi ya, penerimaan aparatur sipil negara seperti itu. Kita lanjut ya, pengumuman ya. Nah, di sini jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK gelombang 1 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat Formasi tahun 2024 menindaklanjuti surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN nomor tertera tanggal 26 November 2024 perihal menyampaikan jadwal seleksi kompetensi PPPK tahun 2024 tahap 1 di lokasi dalam negeri dan berkenaan dengan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor tertera tanggal 27 September 2024 perihal jadwal seleksi pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun anggaran 2024. Bersama ini kami informasikan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi gelombang 1 bagi pelamar PPPK tenaga guru, pelamar PPPK tenaga kesehatan, dan pelamar PPPK tenaga teknis di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat Formasi tahun 2024 agar dipedomi dan menjadi perhatian dengan ketentuan hal sebagai berikut ya. Jadwal dan titik lokasi. Peserta yang berhak mengikuti seleksi kompetensi merupakan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi secara elektronik dengan keterangan memenuhi syarat atau MS ya, bukan TMS ya, pada gelombang 1 dengan rincian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana terlampir. Yang kedua, pelamar melaksanakan seleksi kompetensi sesuai dengan jadwal sesuai ujian dan titik lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman. Yang ketiga, jadwal dan titik lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana tercantum dalam kartu peserta ujian peserta yang diunduh pada masing-masing akun pelamar ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan untuk mendownload ya kartunya, dan sesinya itu tertera di sana ya. Ada sesi 1, sesi 2 ya, dan sebagainya. Ada yang masuk pada tanggal 8 Desember, ada yang masuk pada tanggal 1 Desember ya. Ada yang tanggal berapalah, itu sesuai dengan kebijakan panitia di sana ya. Seperti itu. Jadi udah ada kartunya ya, muncul di sscisn.bkn.go.id ya. Jadi dari sekarang silahkan bagi Bapak Ibu untuk membuka web SSCISN-nya ya, supaya bisa mengetahui sesi berapa, tanggal berapa Bapak Ibu tes ya, seperti itu.
sekali lagi saya doakan semoga dipermudah ya, amin Allahumma amin. Yang ke satu, peserta wajib hadir sesuai jadwal tes yang sudah ditentukan. Yang kedua, peserta hadir paling lambat 90 menit sebelum jadwal tes. Yang ketiga, tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti seleksi kompetensi. Yang keempat, peserta yang terlambat tidak diperkenakan masuk untuk mengikuti tes, dianggap gugur. Ya, nah ini wajib ya, ketentuan umumnya wajib diketahui ya. Peserta melakukan registrasi sebelum seleksi kompetensi dimulai. Peserta akan diberikan PIN registrasi ya, seperti itu. Jadi nanti di sana itu PIN-nya itu barcode ya, bisa dilihat oleh Bapak Ibu, di scan atau nanti PIN-nya itu dikasih langsung oleh panitia di sana ya saat tes. Nah, semoga ini informasi ini ya Bapak Ibu bisa bermanfaat banget ya bagi Bapak Ibu ya yang akan melakukan tes di tahap 1 atau gelombang 1 kali ini di tahun 2024 ya, seperti itu. Dan semoga dan mudah-mudahan lolos semua ya, amin. Yang ketujuh, peserta wajib membawa kartu tanda penduduk KTP asli ya. Nah, ini di bold, ditandai ya, dipertebal, jadi silakan untuk dicermati ya. Atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku dan kartu peserta ujian yang dicetak berwarna serta menunjukkan kepada panitia. Yang kedelapan, peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ujian ya. Takutnya nanti di jokian ya, cek bahasa Sunda nama di jokian ku batur lah ku orang lainnya, seperti itu. Jadi peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ujian. Pasti sesuai ya. Kemudian membawa alat tulis pribadi berupa pensil, kayu, bukan pensil mekanik, kertas, catatan atau kotretan sekali pakai disiapkan panitia. Nah, itu udah disiapkan ya. Kemudian hanya kita itu membawa pensil ya, seperti itu. Kemudian peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan, kemeja putih polos tidak bercorak ya. Kemudian celana untuk pria dan rok celana untuk wanita berwarna hitam polos ya, dan bercorak. Celana untuk pria dan maaf ya, barusan sudah screenshot ya, barangkali ada yang mau membutuhkan nanti tinggal share ya, atau ini bisa di share aja kepada teman Bapak Ibu ya. Kemudian yang lagi nonton ini silahkan untuk di screenshot, namanya juga manusia ya, kadang lupa seperti itu. Jadi kalau lupa tinggal dilihat aja di galeri HP masing-masing, seperti itu. Nah, tidak bercorak berbahan katun ya. Bagi yang berkerudung menggunakan kerudung warna putih atau hitam, menggunakan sepatu domain warna hitam, kaos, celana, jeans dan sandal tidak diperkenankan. Peserta di dalam ruangan tes dilarang membawa buku dan catatan lainnya, kalkulator, gawai smartphone ya, kalkulator gawai, smartphone, telepon seluler dan kamera dalam bentuk apapun, jam tangan atau senjata api atau tajam atau sejenisnya ya. Kemudian yang nomor 12, peserta agar meminimalisir barang bawaan, segala bentuk barang yang tidak berkenaan dibawa masuk ke dalam ruangan tes dititipkan di panitia, barang yang sudah disiapkan panitia ya. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta ujian, KTP, alat tulis berupa pensil kayu, kertas catatan disiapkan panitia dan kartu panitia dan kartu penitipan barang jika ada ke dalam ruang tes ya. Nah, di sini peserta dilarang bertanya, berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung. Nah, ini banyak sekali ya yang kejadian ya, yaitu mengganggu orang lain yang sedang mengerjakan ya, untuk poin A. Yang B, menerima atau memberikan sesuatu dari
dari atau kepada peserta lain tanpa izin panitia selama seleksi berlangsung. Ini juga jangan ya. Membawa makanan dan minuman dalam ruangan seleksi, ke dalam ruangan seleksi jangan ya. Jangan. Kemudian merokok dalam ruangan seleksi jangan ya. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun dan melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun jangan ya. Nah, ini ada sanksinya ya Bapak Ibu. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenakan masuk untuk mengikuti seleksi ya, seperti itu. Nah, poin B, peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud angka 8 dan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud angka 11 tidak diperkenakan mengikuti seleksi atau dianggap gugur ya. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud angka 16 huruf A, B, C, D, dan E dikenakan sanksi teguran lisan oleh tim pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi ya. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf F dan G dikenakan sanksi diskualifikasi ya, seperti itu. Ketentuan khusus. Nah, seleksi kompetensi meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosiokultural ya. Jadi dari tahun ke tahun ini masih sama ya, seperti itu. Seleksi kompetensi dilakukan dengan pertimbangan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer ya, seperti itu. Nah, kita lihat aja ke bawah ya. Nah, di sini pembagian sesi, waktu pelaksanaan sesi kompetensi per hari. Nah, jadi waktu durasi ya, registrasi dan pemberian PIN peserta, penitipan barang, body checking, peserta masuk ke ruang tunggu steril, perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian itu mulai dari jam 6.30 sampai jam 8 ya, jadi 90 menit. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi itu 130 menit ya, mulai dari jam 8 sampai jam 10 ya, seperti itu. 10 lebih 10 maksudnya. Kemudian registrasi dan pemberian PIN peserta, penitipan barang, body checking, peserta masuk ruangan tunggu steril, perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian 90 menit ya, jam 9.30 sampai 11.00. Kemudian langsung ke jam 11.00 sampai 13.00 pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, ini sesi 1, sesi 2, sesi 3 ya, seperti itu. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi khusus hari Jumat ya. Hari Jumat itu sesi 1 ini sudah ada ya, tertera. Ini sesi 2 ya. Udah ya, seperti itu. Kemudian lain-lain ya. Nah, ini tertera ya, seperti itu. Nah, ini langsung ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Aparatur Sipil Negara. Ini ditandatangani secara elektronik oleh Bapak Haji Sumasna STMUM ya, Pembina Utama Madya. Mudah-mudahan informasi kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.